Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran kebenaran. Dan semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk wa dinil haqq dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah nampakkan kebenaran ajaran itu di atas agama yang lain. Sehingga standar kebenaran adalah apa yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara naluri manusia bisa menerima ini semuanya. Namun kemudian datang di akhir zaman sekelompok manusia yang mereka membuat kesimpulan yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa standar kebenaran adalah siapa yang menang debat. Sehingga siapa yang bisa memenangkan perdebatan ketika ada perbedaan pendapat, maka siapa yang menang itulah orang yang benar. Prinsip ini sangat salah. Di zaman Imam Malik rahimahullah, diceritakan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Suatu ketika pada saat Imam Malik keluar dari masjid, lalu dikejar oleh orang yang berpaham Murji'ah. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Malik, tolong dengarkan sebentar. Saya mau berdialog dengan Anda. Saya mau menyampaikan pendapat saya." Kemudian Imam Malik bertanya, "Jika kamu bisa mengalahkan debat dengan aku, lantas apa yang harus dilakukan?" Kata orang ini, "Jika aku bisa mengalahkan Anda dalam debat, maka Anda harus ikut saya." Karena berarti menurut orang ini, menang debat adalah orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian Imam Malik kembali bertanya, "Lalu jika ada orang lain yang berdebat dengan kita berdua, kemudian orang ketiga itu menang, bisa mengalahkan debat dengan kita berdua, apa yang harus kita lakukan?" Jawab orang ini, "Kita akan mengikuti dia." Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, "Ya Abdullah, ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid." Wahai fulan, wahai Abdullah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu prinsip kebenaran. Wa araka tantakilu min dinin ila akhar. Dan menurutku kamu ini suka berpindah-pindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Kemudian Imam Malik membawakan keterangan yang disampaikan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala Umar ibn Abdul Aziz, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanaqqul." Siapa yang menjadikan agama sebagai objek perdebatan, maka bisa dipastikan dia akan sering berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Bahkan sampai ada orang yang punya pandangan, kebenaran itu aslinya tidak ada. Kebenaran hanyalah kesalahan yang tertunda. Sehingga saat ini dia menang debat, merasa benar. Nanti akan ada orang yang ketiga mengalahkan dia, kemudian dia menang. Lalu dia dianggap benar. Nanti ada orang yang keempat, debat lagi, menang, kemudian dia dianggap benar. Terus kapan kebenaran itu ada? Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, standar kebenaran bukanlah bagaimana orang itu bisa menang debat, bisa menyampaikan alasan. Tapi kebenaran adalah apa yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perdebatan dan menang debat itu hanya masalah kepandaian dia dalam menyampaikan pendapatnya, kepandaian dia dalam menyampaikan alasannya, dan belum tentu dia di posisi yang benar. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Sad, menceritakan Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang beliau menjadi imam, beliau menjadi raja dan sekaligus menjadi hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab." Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang orang yang berdebat ketika dia naik ke tempat ibadahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam? Iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Ketika mereka menemui Nabi Daud, lalu Nabi Daud tak kaget. Karena dua orang ini datang tanpa pamit, tanpa minta izin. Fafazi'a minhum, Nabi Daud kaget dengan keberadaan mereka. Qalu, mereka mengatakan, la takhaf, wahai Nabi Daud jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din, fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Ini adalah dua orang yang sedang sengketa. Satu antara yang lain mereka berdebat, memperebutkan sesuatu. Maka adililah di antara kami dan jangan menyimpang, berikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Lalu salah satu dari mereka berbicara di depan Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini adalah saudaraku. Dia punya 99 ekor kambing. Sementara aku hanya memiliki seekor kambing. Faqala akfilniha. Lalu saudaraku ini mengatakan, coba yang satu ekor ini biar saya saja yang merawat. Biar jadi genap 100. Lalu orang ini mengatakan, wa'azzani fil khitab. Dia mengalahkan aku dalam debat. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana keputusan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna minal khulata'i wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Nabi Daud mengatakan, wahai kamu telah mendolimi saudaramu dengan minta kambingnya. Padahal kamu sudah punya banyak. Sehingga meskipun kamu menang debat, tapi menang debat belum tentu berada di atas kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala contohkan perdebatan yang terjadi di antara sama manusia. Menang dan kalah itu bukan penentu kebenaran. Menang dan kalah dalam debat itu hanya masalah kapan dia pintar bicara dan kapan dia pintar menyampaikan alasan. Ada sebagian orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sehingga dia bisa memenangkan debat. Tapi sekali lagi, ini bukanlah standar kebenaran. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di negara kita, kaum liberal yang mereka lebih unggul dalam mengolah lisan, punya bargaining politik di dunia pemerintahan. Saat ini bisa jadi dia berada di permukaan. Kehebatan dia dalam berdebat bahkan sampai menguasai seluruh media. Dianggap sebagai masyarakat itulah standar kebenaran. Padahal kebatilan sangat nampak di mulutnya, belum lagi yang tersimpan dalam batinnya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kehadiran orang semacam ini yang sangat mungkin menyusup di setiap ormas yang ada di negara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
akhwafu ma akhafu alaikum jidalu munafikin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah debatnya orang munafik yang dia pandai bicara. Sehingga kehadiran mereka seolah-olah berada di atas permukaan, menampakkan kebatilan sebagai kebenaran dan sebaliknya kebenaran ditampakkan sebagai kebatilan. Sehingga kita layak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri haula, dari kejahatan orang-orang semacam ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kalaupun dia bisa mempengaruhi kebijakan, semoga tidak bisa mempengaruhi ideologi. Sehingga bisa saja mereka unggul di dunia politik. Tapi alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin pelindungan dalam hatinya, sehingga mereka tetap teguh di atas kebenaran, kebijakan belum tentu bisa mempengaruhi ideologi seseorang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang lurus dan melindungi kaum muslimin dari kejahatan orang-orang liberal yang dia menampakkan kebatilan sebagai kebenaran dan membalik kebenaran sebagai kebatilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.